Contoh fintech investasi yang berikutnya adalah crowdfunding. Crowdfunding itu adalah platform yang memungkinkan individu atau perusahaan untuk mengumpulkan dana dari banyak orang. Ya, dari crowd atau banyak orang untuk membiayai proyek atau usaha. Ini crowdfunding ini adalah salah satu inovasi dalam dunia keuangan yang memungkinkan siapa saja untuk mengumpulkan dana secara kolektif melalui platform digital. Itu tujuannya bisa untuk membiayai proyek atau usaha atau mengembangkan suatu ide dan lain-lain banyak. Cara kerjanya otomatis. Pertama, kalian mempunyai ide atau proyek ya kan. Kemudian kalian melakukan kampanye di platform crowdfunding itu ya. Itu bisa menampilkan detail proyek, tujuan penggalangan dana, jangka waktu kampanye. Ya. Kemudian orang-orang yang tertarik dengan proyek tersebut dapat memberikan donasi atau investasi sesuai dengan jumlah yang mereka inginkan. Apabila target dana tercapai, ya kan, maka dana akan disalurkan kepada si pembuat proyek atau pembuat ide. Jika tidak tercapai, biasanya dana yang terkumpul akan dikembalikan kepada para donatur atau para investor tersebut. Ada berbagai jenis-jenis crowdfunding. Yang pertama, reward-based crowdfunding, yaitu donatur mendapatkan imbalan berupa produk atau jasa dari proyek yang didanai. Kemudian, jenis crowdfunding kedua adalah equity-based crowdfunding. Donatur akan menjadi pemegang saham perusahaan dan berhak atas keuntungan perusahaan di masa depan. Kalian tentu tahu kan, equity itu adalah hak kepemilikan perusahaan. Kemudian, contoh jenis crowdfunding yang ketiga adalah donation-based crowdfunding. Donatur memberikan sumbangan tanpa mengharapkan imbalan materi, donasi. Kemudian jenis crowdfunding keempat adalah debt-based crowdfunding. Donatur akan memberikan pinjaman kepada pembuat proyek dan akan mendapatkan pengembalian dana beserta bunga sesuai dengan kesepakatan. Tentu ada kelebihan dari crowdfunding itu. Masalahnya, tentu ada kelebihan tentang platform crowdfunding ini. Yang pertama adalah aksesibilitas. Kemudian adalah demokratisasi investasi. Itu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai proyek. Kemudian adalah inovasi, mendorong lahir ide-ide baru yang kreatif. Kemudian kelebihan crowdfunding yang keempat adalah transparansi. Tentu selain ada kelebihan, ada kekurangannya. Kekurangan crowdfunding adalah risikonya tinggi, karena tidak ada jaminan bahwa target dana akan tercapai. Kemudian regulasi. Ya, regulasi tentang crowdfunding masih terus berkembang di banyak negara. Jadi satu negara dengan negara lain belum tentu sama regulasi tentang crowdfunding. Kemudian yang ketiga, kompetisi tinggi. Karena banyak proyek yang bersaing untuk mendapatkan dana. Contoh-contoh penggunaan crowdfunding. Yang pertama, startup ya, atau perusahaan rintisan. Itu mereka sering menggunakan crowdfunding untuk mendapatkan modal awal. Kemudian yang kedua, proyek kreatif. Musisi, seniman, pembuat film sering menggunakan crowdfunding untuk membiayai karya mereka. Kemudian penggunaan crowdfunding ketiga adalah bantuan kemanusiaan. Organisasi non-profit menggunakan crowdfunding untuk mengumpulkan dana, bisa untuk bencana alam atau berbagai proyek sosial.